Saudara, kali ini kita akan menuju ke bandara kebanggaan masyarakat Batak, yaitu Bandara Selangit di Kecamatan Siborong-Borong. Bandara ini sudah ada di masa penjajahan Jepang sekitar tahun 1944, kemudian dikembangkan sejak tahun 1995. Selanjutnya pada tahun 2005 Bandara Selangit diresmikan menjadi bandara nasional oleh Presiden RI kala itu Bapak SBY. Di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Bandara Selangit mengalami pengembangan signifikan hingga tahun 2017 diresmikan sebagai bandara internasional, lalu namanya diganti menjadi Bandara Internasional Raja Sisingamangaraja 12 pada tahun 2018. Ya saudara, saat ini kita masih berada di Jalan Nasional Lintas Sumatera di wilayah Selangit, Kecamatan Siborong-Borong. Beberapa menit ke depan kita akan tiba di Bandara Selangit atau Bandara Nasional Raja Sisingamangaraja 12. Sekedar informasi, status bandara internasional untuk Bandara Selangit sudah dicabut sejak 2 April 2024 bersama puluhan bandara lainnya di Nusantara. Alasannya saudara terkait dengan minimnya penumpang internasional dari dan ke Bandara Selangit. Ya, saudara, saat ini kita sedang lintas di depan kampus Universitas Sisingamangaraja 12 atau kerap juga disebut Universitas Tapanuli Utara atau UNITA. Posisi kita saat ini sudah semakin dekat ke Bandara Selangit, pintu gerbang menuju kawasan Danau Toba lewat jalur udara. Tampaknya ada pesawat yang mau mendarat di Selangit. Iya, ini dia pesawatnya saudara. Kelihatannya pesawat berbadan sedang yang akan melakukan pendaratan di Bandara Sisingamangaraja 12 atau Bandara Selangit. Iya, di sanalah letaknya Bandara Selangit, hanya kurang lebih 15 menit ke Danau Toba di kawasan Tapanuli Utara, yaitu perairan Danau Toba Muara, dan juga kurang lebih 15 menit ke arah panorama Danau Toba di sekitar wilayah Kabupaten Toba, tepatnya area pemandangan Adian Lombok ke arah Kota Balige, ibu kota Kabupaten Toba. Ya saudara, posisi Bandara Selangit memang sangat strategis menuju kawasan Danau Toba, danau terbesar di kawasan Asia Tenggara, bahkan di Asia. Ya, kita sudah dekat dengan persimpangan Bandara Selangit, persimpangan yang sama menuju kawasan Danau Toba Muara di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Ya saudara, inilah persimpangan Jalan Lintas Sumatera dengan Bandara Selangit. Persimpangan ini juga dikenal dengan sebutan persimpangan Kecamatan Muara. Ya, kita sudah memasuki kawasan Bandara Selangit atau Bandara Sisingamangaraja 12 di Kecamatan Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Selain Bandara Selangit, masih ada beberapa bandara lainnya di wilayah Tapanuli, seperti Bandara Aik Godang di Tapanuli Selatan, Bandara Pinang Sori di Tapanuli Tengah, dan Bandara Sibisa di Kabupaten Toba, tidak terlalu jauh dari Bandara Selangit. Ya, kita sudah melewati salah satu gapura terminal Bandara Selangit sebelum tiba di gapura terminal utama. Saudara, dulu kawasan bandara ini cukup sepi, sangat jarang ada bangunan rumah penduduk. Tapi kalau kita lihat saat ini, bangunan megah sudah banyak menghiasi sepanjang pinggiran jalan. Dan kabarnya harga tanah di sekitar bandara ini pun sudah meroket, sudah mencapai puluhan juta per meternya. Itu sangat luar biasa. Ya saudara, kita sudah hampir tiba di pintu utama Bandara Selangit. Ya, ini dia pintu utama Bandara Selangit atau Bandara Sisingamangaraja 12. Ya saudara, ini adalah jalan ke arah Kota Torus Muara. Dan ini
jalan dari arah persimpangan Jalan Lintas Sumatera. Ini posisinya sekarang persis di depan gerbang utama Bandara Selangit. Saudara, bandara ini benar-benar sangat menakjubkan dibanding kondisi sebelumnya yang sangat memprihatinkan. Iya saudara, dari semua kepala negara yang pernah memimpin negeri ini, baru di masa kepemimpinan Bapak Jokowi, bandara ini benar-benar disulap menjadi bandara yang luar biasa. Memang di masa kepemimpinan Presiden SBY, bandara ini sudah mulai dikembangkan, tapi perusahaan penerbangan nasional masih enggan membuka jalur penerbangan karena fasilitasnya masih sangat minim. Beberapa tokoh nasional dari kalangan masyarakat Batak yang sangat cinta kampung halaman sudah berupaya maksimal mendompleng bandara ini supaya dilirik perusahaan penerbangan di tanah air. Salah satu tokoh nasional berdarah Batak yang sangat loyal terhadap pengembangan bandara ini adalah Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. TB Silalahi SH. Beliau pernah menghimbau beberapa perusahaan penerbangan nasional supaya mau membuka jalur penerbangan ke Selangit, bahkan pernah merintis jalur penerbangan Batam Selangit. Tapi hasilnya juga belum maksimal hingga beliau tampil sebagai mediator pengalihan manajemen operasional Bandara Selangit dari Kementerian Perhubungan ke BUMN. Peristiwa bersejarah ini terjadi awal tahun 2012 dan inilah puncak awalnya Bandara Selangit mulai dikelola secara profesional dan beberapa perusahaan penerbangan nasional pun mulai membuka jalur ke Bandara Selangit hingga terus berkembang seperti yang kita lihat saat ini. Bandara Selangit sudah menjadi bandara yang selalu ramai dan sibuk saban hari. Kita berharap kiranya Tuhan senantiasa memberkati bandara ini sehingga menjadi kesejahteraan bagi masyarakat Batak khususnya dan bangsa Indonesia umumnya. Horas.